Sekarang rata-rata orang itu mengeluarkan zakat itu di luar tempat kita berada ketika terbenamnya matahari. Misalnya bukan tempat kita tinggal ya. Kita ketika terbenamnya matahari itu ada di mana, disitulah kita keluarkan zakat. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, ini terkait dengan zakat fitrah Ustaz. Zakat fitrah, bagaimana sebenarnya tata cara mengeluarkan zakat fitrah yang benar Ustaz? Mungkin pertanyaan pertama, kapan sebenarnya waktu yang sesuai atau waktu yang benar di dalam mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah yang benar itu ya sesuai dengan aturan syariat gitu ya. Aturan syariat artinya yang wajib-wajib itu dilaksanakan atau terpenuhi, kemudian yang sunat-sunat itu kelebihannya ya. Jadi kalau yang benar ya sesuai aturan syariat, aturan fikih begitu. Jadi kalau yang sunat-sunat itu yang benar dan yang baik gitu ya. Cara-cara yang benar dan yang baik. Yang ditanyakan yang pertama, waktu yang benar kapan sah gitu mengeluarkan zakat? Kalau waktu sah sama waktu wajib itu berbeda. Kalau waktu wajib zakat itu ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi akhir bulan Ramadan terbenam itu waktu wajibnya zakat fitrah. Jadi kalau orang itu saat itu ada, berarti dia terkena kewajiban puasa Ramadan. Artinya dikenai kewajiban zakat fitrah gitu ya. Artinya di akhir Ramadan kemudian terbenam matahari, dia mendapati terbenamnya matahari. Nah, ketika mendapati terbenamnya matahari, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Cuman kalau masalah sahnya zakat fitrah ini sah didahulukan, kalaupun diakhirkan tetap sah. Diawalkan itu misalnya dari tanggal 1 sudah masuk bulan Ramadan sudah zakat, ya sah zakatnya. Namanya ta'jiluz zakat. Atau diakhirkan, orang lupa tidak zakat atau zakatnya terlambat disengaja atau kemudian diakhirkan sampai selesai sholat Id misalnya atau sampai terbenamnya matahari, itu tetap jadi zakat fitrah. Masalah sahnya ya, masalah wajibnya, kewajiban zakat fitrah waktu wajib itu mulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Setelah itu baru hukumnya makruh gitu. Atau setelah terbenamnya matahari hukumnya haram. Itu bedanya ya. Bedanya waktu kita wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dan waktu bolehnya kita mengeluarkan zakat fitrah, dan waktu kita mengeluarkan zakat fitrah tetap sah meskipun hukumnya haram atau makruh, yaitu setelah habisnya waktu, setelah sholat Id atau setelah terbenamnya matahari gitu. Kemudian sebenarnya ukuran yang benar mengeluarkan zakat fitrah itu berapa kilo Ustaz? Berapa kilo ya? Kalau aslinya syariat itu 1 so'an. Kan 1 so' itu kan ya. 1 so' itu kan setara dengan 4 mud. 4 mud itu kan 4 genggam gitu ya. Kalau kita mau krus dengan kilo itu ya pasti beda-beda para ulama gitu ya. Karena ukuran nasnya atau teks yang keluar dari lesannya Nabi Muhammad itu pakai bahasa so' kan gitu. So' itu 4 mud. Mestinya ya kita para ulama berbeda pendapat. Cuman saya lebih condong ini, kayaknya ukuran ini perlu kita revisi terus begitu. Ya, pembaharuan terus, karena begini, saya beberapa tahun kemarin itu saya melihat itu ada ukuran 1 so' ya, 1 so' wadah 1 so' itu ternyata diukur dengan menggunakan beras 1 merek, beratnya berbeda ketika beras yang lain dimasukkan di situ. Ya, ini beras apa A misalnya, diukur dalam ukuran takaran 1 so', kemudian ditimbang. Berasnya 3 kilo lebih. Kemudian beras yang 1, kemudian dimasukkan di wadah ditimbang. Itu 3 kilo lebih besar lebih berat dari yang tadi. Nah, kalau menurut saya begini, kalau timbangan ini kan beratnya yang diukur kan ya. Tapi kalau dalam masalah so' ini kan takaran gitu. Mestinya harus ditakar ulang gitu. Oh, ini saya mau zakat pakai beras merek A gitu. Nah, kira-kira kalau beras merek A ini dimasukkan ke takaran so' ini beratnya berapa? Dan yang saya lihat itu video-video dari 4 beras itu
rata-rata di atas 3 kilo, 3,1, ada yang 3,3, ada 3,5 gitu. Makanya kalau pribadi kami zakat itu mestinya ya begitu, tapi yang lebih baik itu 5 kilo misalnya gitu. Ada orang mengeluarkan zakat 5 kilo, ini sudah sah, ini jelas sah gitu. Karena kalaupun ini dimasukkan ke ukuran sok gitu ya, mesti lebih. Ya, yang 5 kilo ini mesti lebih, karena aturan awal di zakat itu sok. Sok itu kan takaran. Nah, takaran itu beda dengan timbangan. Nah, ketika beras yang sekarang mungkin beratnya beda sama beras yang dulu, otomatis ukuran satu sok itu berbeda beratnya antara sekarang dengan dulu. Saya kira mungkin itu ya, itu hanya pribadi saya sendiri. Ya, tapi kalau para ulama berapa kilo, ada yang 2,7, ada yang 2,8 dan lain sebagainya, ya silahkan. Tapi kalau pribadi kami kayaknya seperti itu. Lebih baik diperbarui terus. Iya, lebih baik diperbarui karena awalnya yang keluar dari Nabi itu udah melalui takaran, kemudian dikrus dengan timbangan. Lah beratnya takaran dan timbangan itu kan berbeda gitu. Siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Apakah random ataukah bagaimana? Yang menerima zakat itu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Saya kira mungkin paham semua itu 8 golongan itu ya. Mungkin yang banyak di antara kita ini fakir dan miskin gitu. Cuman kita tidak ada kewajiban untuk mendeteksi ini benar enggak fakir, gajinya berapa, kebutuhan setiap harinya berapa. Tidak ada keharusan seperti itu. Yang penting kita yakin ini masuk kategori fakir miskin melihat dari hukum dohir ya. Dohirnya fakir miskin. Cuman para ulama itu ada kewajiban zakat itu tidak boleh disalurkan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Orang yang wajib kita nafkahi itu orang tua, kemudian anak yang masih kecil, istri ya jelas. Kemudian dalam zakat ini kalau saudara itu tidak wajib kita nafkahi. Hanya misalnya kita punya saudara, Pak D, Bu D, paman, bibi itu fakir miskin, ya lebih baik serahkan kepada mereka. Kan yang punya hubungan kerabat itu kan lebih utama. Tapi kalau punya hubungan kerabat tapi wajib dinafkahi, malah zakat kita tidak sah. Nah, kita harus menafkahi mereka, bukan menzakati mereka. Kemudian ada ulama itu mengatakan zakat fitrah itu tidak boleh keluar dari batas desa kita. Kita tinggalnya di mana tidak boleh keluar. Cuman sekarang rata-rata orang itu mengeluarkan zakat itu di luar tempat kita berada ketika terbenamnya matahari. Misalnya bukan tempat kita tinggal ya. Kita ketika terbenamnya matahari itu ada di mana, disitulah kita keluarkan zakat. Nah, rata-rata orang itu sekarang ini dia orang kota, kemudian belum akhir Ramadan ya, di akhir-akhir Ramadan sudah mudik. Harusnya dia mengeluarkan di desanya, tapi dia sudah mengeluarkan di kota tempat dia tinggal sebelum mudik. Atau dia bekerja di tempat kerja, dia sudah zakat kemudian pulang sebelum hari raya. Harusnya kan zakatnya di tempat dia berada ketika terbenamnya matahari. Cuman masalah ini sebenarnya sudah banyaklah solusi yang diberikan ulama kita, termasuk Imam Ibnu Ujal itu yang mengatakan masih ada yang memperbolehkan. Ya untung ada yang mengatakan boleh kita mengeluarkan zakat di luar tempat kita tinggal. Kita tinggal di sini misalnya, kita mengeluarkannya di luar, itu masih ada yang memperbolehkan. Lah mungkin solusinya ya ikut ini. Jadi orang-orang yang dia kerja tapi di luar negeri misalnya, tapi zakatnya ditransfer ke orang tuanya untuk dibelikan beras, dikeluarkan di tempat tinggal misalnya. Nah, itu mungkin solusinya ya ikut Imam Ibnu Ujal. Cuman mungkin nanti di masalah apa yang harus dikeluarkan, itu kan mestinya apa yang makanan pokok tempat orang yang mengeluarkan kan gitu. Tapi mungkin ada beberapa ulama tempat tinggal siapa yang menerima mungkin gitu. Jadi mungkin solusinya ikut Ibnu Ujal itu untuk nakluz zakat ya, Ibnu Ujal Al-Yamani. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir lagi Ustaz. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan secara runtun. Ini terakhir Ustaz, bagaimana sebenarnya tata cara niat di dalam berzakat? Ya, niat itu di hati. Jadi tidak harus diucapkan, itu yang pertama. Cuman mengucapkan niat lebih baik karena itu membantu adanya niat di dalam hati. Kalau dia mengucapkan niat kan mestinya hatinya juga berniat. Cuman niat ini
ya maksudnya niat ini dilakukan ketika beras sudah dipisah indal ifroz. Misalnya kita punya banyak beras, kita sudah pisah ini. Kita pisah meskipun tidak kita pegang, tapi katanya orang-orang dulu katanya sambil dipegang biar ada berkahnya, ya enggak apa-apa. Cuman kewajibannya tidak harus dipegang. Yang penting sudah dipisah, dipilah, ini yang mau zakat. Nah, sudah diniati misalnya itu beras itu saya niatkan akan saya keluarkan atas nama zakat saya sendiri atau zakatnya anak saya yang masih kecil gitu ya, atau istri saya itu niat itu seperti itu. Atau bisa juga niat ini ketika langsung menyerahkan, ketika kita menyerahkan beras kepada orang yang berhak, saat itulah kita niat, itu boleh. Atau kita memasrahkan kepada orang, kepada anak-anak kita yang sudah tamyiz ya, yang sudah agak besar ya, ada faham, kita ini tolong kasihkan ke fulan. Saat mengasihkan itu kita berniat, itu enggak apa-apa. Atau sekalian diniati juga, misalnya diniati juga ini zakatnya adikmu misalnya, atau zakatnya saya bapakmu misalnya, itu enggak apa-apa. Yang banyak keliru itu begini kadang, yang meniati di dalam zakat itu harusnya adalah orang yang berzakat, bukan orang yang dizakati. Misalnya begini, saya punya kewajiban untuk menzakati beberapa orang yang menjadi tanggungan saya, istri saya, anak saya yang masih kecil misalnya, atau orang tua saya. Ketika saya menzakat, saya mengeluarkan zakat, ya saya yang niati, saya mengeluarkan zakat karena kewajiban saya, ya, menzakat atas nama orang yang saya tanggung, yaitu istri saya. Itu niatnya, saya mengeluarkan zakat atas nama anak saya. Tapi kalau orang yang tidak wajib kita tanggung, yang berniat bukan saya, bukan kita, tapi dia sendiri. Misalnya kita mau menzakati orang, ini saya punya teman ini kayaknya tidak punya beras, atau saya punya anak yang sudah besar misalnya, itu kan sudah bukan tanggungan kita kan ya. Kita mau menzakati, otomatis kan kita izin dulu, tanya, ini saya mau keluarkan zakatmu ya gitu misalnya. Itu yang berniat siapa? Yang berniat ya dia. Jadi bukan kita mengeluarkan zakat atas orang yang tidak wajib kita nafkahi, ya tidak apa-apa. Yang penting dapat izin dari yang bersangkutan. Kemudian niatnya bukan kita, niatnya dia. Kecuali sekaligus saya niati misalnya, berarti di situ ada perwakilan niat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang wajib kita nafkahi, yang berniat ya kita. Jadi istri mengeluarkan sendiri zakat, gitu, misalnya ngambil sendiri berasnya suami dan lain sebagainya. Padahal ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh suami untuk istrinya. Itu juga kurang tepat, karena mestinya yang berniat itu suami. Karena yang berzakat itu adalah suami menzakati istrinya yang wajib ditanggung nafkahnya. Saya kira mudah dalam masalah niat itu. Yang penting tidak harus ada ucapan, tidak harus dipegang. Yang penting ada beras yang sudah diifros, dipilah, langsung niat saat itu suami, atau ketika diberikan kepada fakir miskin, atau ketika diberikan kepada orang yang disuruh, atau bahkan kita memasrahkan juga, ini tolong bagikan ke fulan, sekaligus diniati zakatnya anak saya atau zakatnya saya gitu, itu sah. Saya kira niat itu gampang. Jazakumullah Ustaz, sangat jelas atas jawaban-jawabannya.